Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayati ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah, yang utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan karunia rahmat sehingga hingga hari ini kita bisa merasakan nikmatnya napas. Hingga hari ini kita bisa beribadah puasa dan juga dalam rangkaian ibadah Ramadan yang lain. Yang kedua, tak lupa selalu kita curahkan sholawat dan salam kepada baginda junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingannya sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam dan mencecap manisnya iman. Jamaah Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah, kematian adalah sebuah misteri. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Kita, manusia, pasti akan mati. Dari tanah, pasti akan kembali kepada tanah. Selain itu, waktu, kapan, dan cara matinya itu juga misteri. Karenanya Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita semua agar selalu berdoa. Berdoa apa? Berdoa meminta diwafatkan, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan dari su'ul khotimah. Selain itu ada kiat-kiat. Selain doa ada kiat-kiat juga yang seharusnya kita upayakan agar mendapatkan husnul khotimah. Dalam buku Al-Wa'dul Haq, Dr. Umar Abdul Kafi menuliskan ada sekitar 8 kiat yang seharusnya kita upayakan agar mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama, tulus terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari tulus ini, kita selalu meluruskan niat hidup kita. Apa sih niat hidup kita? Niat hidup kita tentu saja adalah menghamba kepada Allah Ta'ala. Menyembah hanya kepada Allah sahaja. Tiada sembahan lain selain Allah. Tidak menyekutukan Allah. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan
yang seharusnya kita menjadikan niat dalam hidup. Apabila niat kita itu tercela gitu ya. Apabila niat kita itu tercoreng dengan amalan, dengan syirik, maka tentu saja amalan-amalan kita akan ditolak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selalu perbaharui niat. Niat itu ada di dalam hati. Dan niat itu bisa berubah-ubah. Kadang awalnya lurus, kemudian bisa nanti berbelok. Yang awalnya belok bisa berubah lurus. Oleh karena itu, jangan sampai bosan, jangan sampai lelah kita untuk memperbaharui niat. Di antara kiat memperbaharui niat ialah menuliskan dan mengingat keburukan kita selama ini. Paling tidak dalam sehari kita menulis sudah apa saja yang saya lakukan dalam hari ini. Salah apa kepada orang, salah apa kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita tulis, lalu ketika kita akan beranjak tidur, kita muhasabah diri. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Lalu yang ketiga, terus beramal dan rendah diri. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk selalu berbuat salah. Bisa saja banyak salahnya gitu. Jadi sedikit amal solehnya, salahnya banyak. Amal solehku recehan, salahku banyak. Tatkala merasa salah, maka langsunglah kita bertaubat. Bertaubat dengan menghinakan diri sehina-hinanya kepada Allah Ta'ala. Karena dengan menghinakan diri kepada Allah Ta'ala itu, kelak kita akan diberi kemuliaan oleh Allah. Allah akan senang kepada kita. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita karena kita menghinakan diri kepadanya. Karena memang itulah manusia, harus menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana berikutnya, setelah kita menghinakan diri, setelah kita bertobat, maka jangan lupa untuk melakukan amal soleh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullaha haitsu ma kunta wa'at bis-sayyi'ati hasanatan tamhuha." Maka ikutilah ketika kita telah melakukan kejelekan, ketika kita telah melakukan kemaksiatan, ikutilah dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan kita yang pernah kita lakukan. Lalu setelah itu coba kita senantiasa untuk melakukan amal saleh hingga kemudian Allah menakdirkan kita wafat dengan keadaan husnul khotimah. Berikutnya, selalu mengikuti jejak Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik teladan. Tiada teladan terbaik selain beliau. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi teladan paling baik bagi kita. Tidak bisa kita saksikan bagaimana kesalahan beliau, bagaimana pribadi beliau yang penuh pesona, bagaimana hidup beliau bahkan matinya dalam keadaan mulia. Jadi ketika kita ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, tentu saja kita harus mengikuti siapa yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, yaitu Rasulullah. Mari jika kita memang ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah, ikutilah Rasulullah, ikutilah petunjuk-petunjuk beliau, ikutilah sunnah-sunnah beliau. Berikutnya, selalu ingat akhirat. Akhirat itu mungkin memang gaib, gitu. Tetapi ada seorang bijak yang pernah berkata, jika sejenak saja kulupakan akhirat, hati ini akan menjadi rusak. Ya. Jadi hadirkan akhirat dalam benak kita. Dekatkan gambaran akhirat di dalam pikiran. Senantiasalah berupaya agar pemandangan akhirat bersemayam dalam hati. Dengan mengingat akhirat dan mengupayakan kehidupan abadi dalamnya, dunia akan sirna. Pesona dunia yang membuat kita mabuk kepayang gitu ya, nanti akan sirna. Jadi kehidupan kita semuanya adalah
bagaimana kehidupan akhirat itu menjadi baik. Sebagaimana doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu berikutnya, perbaiki kekurangan diri. Manusia itu tempatnya salah. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Jadi manusia adalah tempatnya salah. Jadi karenanya memperbaiki kekurangan diri itu adalah pekerjaan yang tidak akan pernah berakhir. Harus selalu kita lakukan, harus selalu kita kerjakan. Karenanya ketika saya sudah hijrah gitu ya, tapi tidak cukup itu. Hijrah saja tidak cukup. Tapi apa? Lakukanlah dengan istiqomah. Hijrah kemudian istiqomah. Dan yang terakhir, pegang teguh akidah Islam. Ya. Jadi Islam adalah pedoman yang harus kita pegang dari kita kecil hingga nanti kita wafat. Hal itu yang nanti kemudian menjadikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi pegang-peganglah Islam. Selalu berpegang teguh dalam keadaan Islam. Hal itulah yang nanti insyaallah akan menjadikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa semoga puasa kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, dan semua amal saleh kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah nanti kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga semua ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.